Santapan Harian Kamis 22 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Kristus dalam menemukan pesan-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam sabda-Mu hari ini. Dalam kasih-Mu Kristus Yesus, kami berteduh. Amin. Ibrani 3 ayat 1-6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sahabat Santapan Harian, keselamatan sebagai buah pekerjaan penyelamatan Allah sudah diterima dan dialami oleh orang percaya dalam masa hidupnya. Keselamatan itu akan mencapai kesempurnaannya kelak di dalam persekutuan dengan Allah di surga. Karenanya kehidupan orang percaya merupakan perjalanan menuju kesempurnaan keselamatan. Penulis surat Ibrani menyapa para penerima suratnya sebagai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Hal yang menarik untuk disimak adalah setelah mengajak mereka untuk mengenal Yesus yang telah diakui sebagai rasul dan imam besar mereka, penulis memberikan contoh-contoh kesetiaan. Pertama, kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa yang telah mempercayakan karya penyelamatan kepadanya. Kedua, kesetiaan Musa dalam menuaikan tugasnya di rumah Allah, yaitu umatnya. Hal yang lebih menarik lagi adalah jika Musa setia sebagai pelayan yang menyampaikan penyataan kehendak Allah kepada umat Israel, terlebih lagi Yesus Kristus yang setia sebagai anak sulung yang menjadi kepala bagi umat Allah di seluruh dunia. Akhirnya, siapa saja yang termasuk dalam keluarga Allah diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-6. Rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Setiap orang yang termasuk sebagai anggota keluarga Allah bukan hanya pernah mengaku percaya kepada Kristus, tetapi juga setia dalam mempertahankan iman dan pengharapan dalam namanya sampai akhir hidupnya. Sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk setia dalam melaksanakan tugas kita,
yaitu memelihara dan menghidupi keselamatan kita dengan penuh harapan. Hingga kita mencapai kesempurnaan keselamatan, kita akan terus bersaksi tentang penyelamatan Allah untuk memberi kesempatan kepada siapapun untuk mendengar dan menjawab berita keselamatan dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami untuk setia dalam melayani-Mu. Dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.